Perkenalkan, nama saya Meli dari Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Moida, saya dari Prodi Akuntansi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Familia Widya Hidayat, saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu inovasi keuangan digital. Hai, saya Syarifah Nurjahan dari Prodi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Hai, perkenalkan nama saya Mamila Sinta Nuria dari Prodi Akuntansi 2C. Di sini saya akan memaparkan tentang UMKM. Fintech atau teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai fintech. Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi penyelenggara fintech yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi penyelenggara fintech yang berada di bawah keuangan otoritas lain. Bank Indonesia akan mengumumkan penyelenggara fintech yang telah terdaftar dalam laman resmi Bank Indonesia. Kewajiban pendaftaran dimaksud tidak menghilangkan kewajiban penyelenggara fintech untuk mengajukan perizinan ke Bank Indonesia atau otoritas terkait. Untuk mendukung perkembangan dan inovasi fintech, BI memberikan ruang untuk melakukan uji coba produk, layanan, teknologi di Bank Indonesia melalui regulatory sandbox. Pendaftaran penyelenggara fintech secara lebih jelas diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. Pendaftaran akan dilakukan melalui aplikasi yang saat ini masih dalam proses perkembangan. Untuk saat ini, penyelenggara fintech yang akan melakukan pendaftaran bisa mengunduh formulir di laman resmi Bank Indonesia. Lalu selanjutnya, formulir yang telah diisi bisa diserahkan melalui email resmi Bank Indonesia. Persetujuan dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memiliki kriteria sebagai teknologi finansial tidak wajib melakukan pendaftaran. Namun demikian, sesuai dengan pasal 5 ayat 3 PBI nomor 19/12 PBI 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, bahwa penyelenggara teknologi finansial yang telah mendapatkan izin atau persetujuan dari Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria teknologi finansial. Penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia dapat mengikuti uji coba dalam regulatory sandbox sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PADG nomor 19 14 PADG 2017 tentang ruang uji coba terbatas atau regulatory sandbox teknologi finansial. Penyelenggara teknologi finansial dimaksud terlebih dahulu ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengikuti uji coba dalam regulatory sandbox. Inovasi keuangan digital atau IKD atau biasanya disebut juga dengan fintech. Inovasi ini adalah inovasi pada industri jasa keuangan yang menggabungkan antara jasa keuangan dengan teknologi guna untuk mempercepat dan mempermudah konsumen untuk melakukan layanan jasa keuangan pada teknologi. Hadirnya IKD ini sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan proses atau layanan pada jasa keuangan. Ada beberapa ragam IKD menurut OJK. Yang pertama ada crowdfunding. Crowdfunding ini adalah jasa keuangan digital yang digunakan untuk berdonasi atau penggalangan dana. Biasanya ini digunakan oleh kebanyakan influencer untuk melakukan penggalangan dana karena mereka sudah mendapatkan nama dan juga followers yang sangat banyak. Kemudian yang kedua ada microfinancing. Layanan jasa keuangan ini biasanya digunakan oleh masyarakat di kalangan menengah ke bawah untuk membantu memenuhi kehidupan sehari-hari. Yaitu tugas dari microfinancing ini menjembatani antara pihak perbankan dengan pihak peminjam. P2P lending service. Jasa keuangan ini adalah jasa keuangan pinjaman uang
investasi. Dan selanjutnya yang kelima ada digital payment system. Biasanya jasa keuangan ini digunakan untuk pembayaran misalnya seperti PLN, token listrik, maupun BPJS Kesehatan. Hai, bagaimana penjelasan teman-teman saya mengenai vintage? Menarik bukan? Mari saya ringkas kembali. Singkatnya, vintage atau finansial teknologi merupakan teknologi untuk mengubah uang lembaran menjadi uang digital. Menarik bukan? Vintage bukan lagi hal yang asing dalam keseharian kita. Beberapa contoh vintage diantaranya adalah ShopeePay, GoPay, Dana, OVO. Bukan lagi hal yang asing bukan untuk kita? Indonesia mempunyai salah satu vintage andalan karya anak negeri yaitu Link Aja. Pengguna kartu Telkomsel mungkin sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Link Aja merupakan salah satu vintage yang berkolaborasi dengan BUMN dan memiliki merchant yang sudah tersebar ke seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Link Aja bisa digunakan mulai dari swalayan besar, pom bensin, hingga warung-warung kecil. Bahkan pedagang kaki lima juga sudah ada loh yang menggunakan Link Aja. Dengan Link Aja, kita sudah tidak perlu lagi repot-repot membawa dompet yang tebal atau khawatir kecopetan. Hanya dengan ponsel, scan, dan klik, kita sudah bisa melakukan pembayaran. Link Aja juga bisa digunakan untuk membayar tagihan listrik, asuransi, top up, transfer, dan masih banyak lagi. Sangat menarik bukan? Jadi, ayo kita coba untuk menggunakan aplikasi Link Aja. Dicoba dulu, siapa tahu cocok. Nah, kalian pasti tidak asing kan kalau mendengar kata UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Lalu, apa saja contoh dari usaha UMKM? Misalnya pedagang asongan, warung, toko kelontong, warung makan, pedagang kue pasar, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya, mengapa UMKM diakui sebagai pilar ekonomi nasional? Ada yang tahu? Nah, ternyata UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Oke guys, itu tadi adalah pemaparan dari kelompok grup 13. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.